Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit tentang Daulah Safawi. Perkenalkan, nama saya Khalil Al-Hushairi. Berikut penjelasan selengkapnya. Isfahan adalah salah satu kota di Persia yang memiliki kontribusi besar dalam membentuk peradaban Islam. Kota ini berkembang dari abad 11 hingga 18 dan masih menyimpan banyak kenangan kejayaan masa lalu. Isfahan dikenal dengan boulevard luas, jembatan beratap, istana masjid, dan menara. Beberapa dinasti Islam seperti Timurid, Huayi, Saljuk, dan Safawi pernah menjadikan Isfahan sebagai pusat pemerintahan dan peradaban. Di masa kejayaan Islam, Isfahan sangat maju dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan perdagangan. Di bawah pemerintahan Safawi, Isfahan menjadi ibu kota yang indah dan menarik banyak pendatang dari seluruh dunia. Karena keindahan dan kemasyhurannya, Isfahan dijuluki kota separuh dunia atau Isfahan Nas Jahan, karena segala sesuatu yang dicari dapat ditemukan di kota ini. Daulah Safawi di Persia muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan tarekat Safawiyah yang awalnya dimulai di Ardabil dan Azerbaijan. Nama tarekat ini merujuk pada pendirinya, Safi al-Din, yang merupakan keturunan Musa al-Kazim. Pada awalnya, tujuan tarekat Safawiyah adalah untuk mengoreksi orang-orang yang melanggar prinsip syariat Islam. Tetapi seiring berjalannya waktu, gerakan ini berkembang menjadi sebuah gerakan keagamaan yang memiliki pengaruh besar di Persia, Syria, dan Anatolia. Tarekat Safawiyah dalam perkembangannya mulai mengadopsi pandangan fanatik yang kuat terhadap ajaran-ajarannya dan memunculkan tekad kuat untuk mendirikan kekuasaan tersendiri. Dengan dukungan yang solid dari pengikutnya, gerakan ini berkembang menjadi kekuatan independen yang penuh percaya diri. Pada masa pemerintahan Junaid yang berkisar 1447 sampai 1460 Masehi, prajurit yang kuat dan siap untuk terlibat dalam politik mulai terbentuk. Daulah Safawi mulai merambah dunia politik melalui kegiatan keagamaan. Namun, hal ini memicu konflik dengan penguasa Karakoyunlu, salah satu suku Turki, yang berakhir dengan kekalahan kelompok Junaid dan pengasingan Junaid. Perjalanan panjang ini berlanjut dengan serangkaian peristiwa yang penuh liku-liku. Akhirnya, Ismail, pendiri Daulah Safawi, muncul sebagai pemimpin setelah berbagai pertempuran dan peristiwa, terutama setelah kematian ayahnya Haidar. Ismail dan pasukannya yang dikenal sebagai Khizilbas berhasil merebut Tabriz pada tahun 1501 dan Ismail menyatakan dirinya sebagai khalifah pertama Daulah Safawi. Selama masa kepemimpinannya, ia memperluas wilayah kekuasaan Daulah Safawi secara signifikan, mencakup sebagian besar Persia dan daerah di sekitarnya. Namun, Daulah Safawi terlibat dalam konflik berkepanjangan dengan Daulah Utsmani yang sering mengakibatkan pertempuran dan ketegangan yang membebani negara tersebut. Selain konflik dengan Daulah Utsmani, juga terjadi perselisihan internal dan perang saudara di Daulah Safawi. Sejarah Daulah Safawi penuh dengan tantangan dan konflik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada masa kepemimpinan abad 1, Daulah Safawi mencapai kemajuan dengan strategi mengurangi dominasi Khizilbas, membentuk pasukan baru dari budak-budak asal Georgia, Armenia, dan Sirkasia, serta mewujudkan perdamaian dengan Daulah Utsmani, menyerahkan saudara sepupunya sebagai sandera. Abbas I berhasil mengatasi gejolak politik dan merebut kembali wilayah-wilayah dari Daulah Utsmani seperti Tabriz dan Sirwan. Pimpinan tarekat Safawiyah dari awal hingga berdirinya Daulah Safawi melibatkan tokoh-tokoh seperti Syekh Safiuddin Ardabil, Sadruddin Musa, Khawaja Ali, Ibrahim Junaid,
Haidar, dan Ali. Setelah berdirinya daulah, kepemimpinan dilanjutkan oleh Ismail I, Tahmas I, Ismail II, Muhammad Khudabanda, Abbas I, Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain I, Tahmas II, dan Abbas III. Daulah Syafawi mencapai kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan seni. Mereka mengendalikan jalur perdagangan, mengembangkan pertanian, dan memajukan ilmu pengetahuan dengan ilmuwan terkenal. Pemimpinnya membangun Isfahan menjadi pusat seni dan budaya, menciptakan karya megah seperti Masjid Syah. Dengan kontribusi ini, Daulah Syafawi mewariskan warisan berharga bagi peradaban Islam. Daulah Syafawi mengalami kemunduran setelah pemerintahan Abbas I. 6 khalifah berikutnya seperti Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmas, dan Abbas III menyaksikan tanda-tanda kemunduran. Faktor-faktor seperti kepemimpinan lemah Syafi'i Mirza, pemberontakan bangsa Afgan, kecenderungan minuman keras oleh Abbas II dan Sulaiman, bersama dengan konflik internal menyebabkan ketidakstabilan. Pemberontakan bangsa Afgan di bawah Mir Faiz dan Mir Mahmud serta hilangnya wilayah seperti Kandahar semakin membantu situasi. Akhirnya, Nadir Khan dari suku Afsar mengakhiri pemerintahan Daulah Syafawi. Dipengaruhi oleh konflik dengan Daulah Utsmani, moralitas pemimpin yang merosot, kurangnya semangat pasukan Ghulam, dan pertikaian di istana. Ibrah yang bisa diambil dengan memahami perkembangan Islam dalam Daulah Syafawi di Persia adalah memiliki sifat amanah. Amanah adalah sifat dasar yang penting, terutama bagi pemimpin. Kejujuran dan kepercayaan dalam tindakan dan tanggung jawab adalah kunci. Yang kedua, memiliki semangat ukhuwah kebangsaan. Semangat persaudaraan antara sesama umat muslim di seluruh dunia adalah penting. Hubungan yang baik dengan sesama muslim di berbagai belahan dunia merupakan aspek penting dalam menjaga persatuan. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Sikap menghormati perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, dan tindakan orang lain adalah penting. Keberagaman harus dihargai dan dijaga. Yang keempat, sikap kreatif dan inovatif. Sikap kreatif dan inovatif adalah kunci untuk mencapai pencapaian luar biasa. Kemauan untuk terus berpikir dan mencari cara baru dalam melakukan sesuatu adalah hal yang sangat berharga. Sikap-sikap ini akan membantu dalam membangun masyarakat yang amanah, harmonis, dan progresif, mirip dengan semangat peradaban yang pernah ada dalam Daulah Syafawi di Persia. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة أنف الإذلال وقاما ينسج بالعز فخارا كطريد سئم دجاه ومضى يستجلي نهارا كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارا لم يرضى الدنيا دارا كلا والبغي جوارا